of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah Max Pro Ukraina yang baru saja sampai di sebuah lokasi di provinsi Kherson. Yang berwarna putih ini adalah tali peledak yang biasanya digunakan untuk membersihkan ranjau. Namun, ketika sudah terintai oleh drone intai Rusia, maka nasibnya sudah bisa ditebak. Sebuah granat kemudian dijatuhkan tepat ke arah tali penyapu ranjau itu, dan kemudian boom! Tentu saja, tali penyapu ranjau itu langsung menyapu Max Pro beserta pasukan Ukraina yang ada di dalamnya. Hasil akhirnya bisa Anda lihat, bagaimana Max Pro itu menjadi besi tua, dan tercipta lubang yang lumayan dalam di lokasi itu. Setelah kemarin, kita menyaksikan bagaimana aksi dari Bradley dalam menaklukkan T-90. Maka pada video ini, kita akan melihat IAV andalan Rusia, yaitu BMP, harus menjadi besi tua karena Bradley. Ini adalah sebuah BMP Rusia yang berusaha mempertahankan parit mereka dan melindungi infanteri yang ada di parit itu. Namun dikatakan BMP itu terkena ranjau di sekitar lokasi itu. Kemudian bisa kita lihat, sebuah Bradley datang, dan kemudian dari jarak yang sangat dekat, memberondong BMP itu menggunakan Bushmaster 25 mm yang dibawanya. Ini benar-benar sangat kera. Ini adalah sudut pandang drone bomber pertanian Rusia, dan yang ada di layar ini adalah drone bomber R-18 Ukraina. Tentu saja, ketika drone saling bertemu, pertempuran antar drone pun tak terhindarkan. Bisa kita lihat bagaimana drone Rusia mendekat, dan kemudian menanduk drone R-18 Ukraina. Dan terlihat R-18 langsung menghilang dari layar, alias terjatuh. Kemudian bisa kita lihat bagaimana drone Rusia mendokumentasikan serangan tradisional Rusia, yaitu serangan bumi hangus menggunakan roket-roket MLRS. Kemudian di titik ini bisa kita lihat bagaimana pasukan Rusia juga menggunakan bom cluster untuk menghujani posisi pasukan Ukraina. Dan kemudian di titik ini bisa kita lihat serangan tradisional tapi modern juga dilakukan, yaitu menggunakan roket MLRS Thermobarik TOS-1A. Dikatakan serangan ini dilakukan di kota Kleshchivka, di mana serangan ini dilakukan untuk menyambut pasukan baru Ukraina yang diturunkan di wilayah itu.
Ini, yang ada di bawah ini adalah sebuah drone bomber Rusia. Kemudian bisa kita lihat dengan jelas bagaimana drone Ukraina menanduk dan menjatuhkan drone Rusia itu. Hasilnya, karena membawa bahan peledak, tentu saja drone bomber Rusia itu kemudian meledak di atas tumpukan salju. Ini adalah sebuah T-90 Rusia yang beraksi di musim salju medan laga Ukraina. Dikatakan, klip ini merupakan salah satu dokumentasi kerjasama kru tank T-90 dengan pasukan drone intai. Bisa kita lihat di titik ini, ada seorang pasukan Ukraina yang masuk ke dalam rumah. Dan kemudian, boom! Sebuah hantaman menghantam tepat posisi rumah itu. Dikatakan hantaman presisi ini dilakukan oleh tank T-90M Rusia. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana senjata tradisional Ukraina, yaitu drone FPV, melumpuhkan 3 unit BMP Rusia dari berbagai tipe, yaitu BMP-1, BMP-2, dan BMP-3. Di mana 3 unit BMP ini dikatakan sedang mempertahankan garis pertahanan terluar kota Bakhmut. Di sini bisa Anda lihat, mungkin ada belasan drone FPV yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk melumpuhkan 3 unit BMP itu. Jadi, yang biasanya janggal, kenapa FPV Ukraina lebih mematikan daripada FPV Rusia? Maka pada video ini terbukti sama saja. Mungkin, video yang menunjukkan FPV Ukraina bisa membuat ledakan yang spektakuler pada alutsista Rusia, dikarenakan memang titik hantamannya menghantam tepat titik krusial pada mainan Rusia. Kalau yang ini adalah senjata tradisional Rusia, yaitu roket MLRS. Namun yang ini adalah senjata tradisional yang sudah versi modern, yaitu MLRS Thermobarik TOS-1A. Dalam video ini dikatakan bahwa TOS-1A Rusia sedang beraksi di kota Novomikhailovka, di mana ini merupakan sambutan dari pasukan Rusia terhadap rotasi pasukan Ukraina di kota itu. Kita akan memutar versi original dari video ini, jadi siapkan telinga Anda. Пацаны работают. Ini adalah 2 unit truk transport Rusia, di mana 1 unit truk itu dalam keadaan mogok karena lumpur, sementara yang lainnya membantu untuk keluar dari lumpur itu. Kemudian, ketika yang mogok tidak bisa dibenahi, nampak sepertinya ditinggalkan oleh pasukan Rusia. Kemudian senjata tradisional Ukraina mulai beraksi. Bisa kita lihat bagaimana drone FPV Ukraina menghantam truk transport Rusia itu. Dan ketika hantaman diarahkan ke bak truk, maka bisa kita lihat api yang menyala lumayan besar. Nampaknya, muatan dari truk transport ini adalah logistik untuk garis depan, mungkin stok amunisi atau stok BBM. Adrenaline awakened, I can taste
Jika biasanya kita diperlihatkan dokumentasi TOS 1A dari sudut pandang kamera thermal dengan sudut perekaman dari ketinggian yang lumayan tinggi, maka pada video kali ini Anda akan melihat bagaimana pemandangan jarak dekat dari hantaman termobarik TOS 1A. Ini merupakan serangan TOS 1A terhadap salah satu parit pertahanan pasukan Ukraina di provinsi Kherson. Parit yang dimaksud ada di bentang wilayah ini. Dan bisa Anda lihat bagaimana akurasi TOS 1A yang dengan presisi mendarat di area parit pertahanan pasukan Ukraina. Tentu saja, udara dingin musim salju di sana akan menjadi sangat panas bagi pasukan Ukraina yang ada di parit itu. Bahkan kemungkinan sampai membuat mereka berpindah medan laga. Ini adalah sebuah tank T-72B3 mod 2022 pasukan Rusia yang baru saja terkena ranjau di dekat hutan Kremenaya. Kemudian ketika sebuah FPV menghantam T-72 itu, boom! Terlihat T-72 itu langsung menjadi butiran debu. Dan kurang lebih seperti itulah kabar medan laga edisi Kamis 18 Januari 2023. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.